Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman Al-Kufi Ibnu Ummi Ma'bad Al-Hudali. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Ibnu Mas'ud. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud. Nanti ada tuh yang namanya Abdullah semua. Ya, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Itu nama awalnya Abdullah semua. Nah, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khadimuhu. Beliau ini adalah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan sahabat yang selalu senantiasa membantu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, segala kebutuhan Nabi besar Muhammad itu yang menyiapkan, yang membawa adalah Abdullah bin Mas'ud. Wa ahadus sabiqinal awwalin. Beliau termasuk salah satu sahabat yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam. Jadi beliau merupakan salah satu sahabat yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam. Ya memang pada permulaan Islam itu yang masuk Islam bukan para pembesar, akan tapi adalah orang-orang lemah, para budak, orang-orang lemah, rakyat jelata, itu kebanyakan yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Sehingga tokoh-tokoh Quraisy mereka berkata, kalian semua itu kalau Muhammad benar, agama Islam itu benar, yang pertama kali masuk Islam itu bukan kalian, akan tapi yang pertama kali masuk Islam adalah kami. Sampai segitunya. Jadi seolah-olah yang masuk agama Islam adalah orang-orang bodoh. Sama seperti orang-orang munafikun atau orang-orang munafik, kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian semua kama amanan nasu, sebagaimana berimannya para sahabat-sahabat Nabi. Apa jawaban mereka? Anu minu kama amanas sufaha. Masa kami diajak beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Jadi seolah-olah yang ikut ajaran Nabi besar Muhammad itu hanya orang-orang bodoh. Ya tentunya nih mereka berkata demikian bukan di depan. Ini orang munafik. Di luarnya iman tapi hatinya penuh dengan kekafiran. Mereka bicara nggak di depan para sahabat, di belakang para sahabat. Ya. Kalau bicaranya di depan para sahabat, niscaya mereka semua sudah dipenggal, dibunuh oleh sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang membuat Nabi besar Muhammad sedih. Ini Nabi Muhammad berdakwah tuh luar biasa. Nabi Muhammad kalau sudah dakwah siang dan malam memikirkan bagaimana umat agar selamat. Tapi ini pembesar-pembesar kok susah banget untuk masuk ke dalam agama Islam. Rasul berharap nih kalau Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab masuk ke dalam agama Islam, beliau berharap nanti anak buahnya, pengikutnya juga bakal masuk Islam. Ini berharap sekali Nabi besar Muhammad. Sampai Nabi besar Muhammad sedih, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, sawaun alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya. Wahai Muhammad, sama saja kau beri peringatan maupun tidak kau beri peringatan, kau ajak mereka untuk beriman atau tidak kau ajak mereka beriman, la yu'minun, niscaya mereka semua tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ya, hati, mata, telinga ini alat untuk mengetahui kebenaran. Sekali lagi, hati, mata, telinga, lisan, ini alat untuk kita mengetahui kebenaran dan alat untuk mengetahui petunjuk. Ayo bagaimana bisa? Kalau mata kita tidak melihat, kita bisa melihat petunjuk, bisa melihat arah, kita nggak tahu. Ya, ini semua alat untuk mengetahui kebenaran, untuk mendapatkan hidayah. Tapi mereka menyia-nyiakan itu semua. Punya lisan, lisannya, punya hati, hatinya nggak dipakai, punya pendengaran yang nggak dipakai. Ya, kalau ngedengerin masalah dunia mereka dengar, tapi kalau udah masalah agama tentang Nabi Muhammad mereka nggak mau dengar. Oke, kalau udah tentang Nabi mereka nggak mau dengar. Kalau udah tentang Islam, tentang
Nabi Muhammad dia nggak melihat. Jadi bagaimana mungkin hidayah akan masuk? Semua wasilah pelantara yang bisa memasukkan seseorang ke dalam agama Islam ditutup sama dia, tidak dipakai, tidak dipakai, disia-siakan. Jadi bagaimana mungkin dia akan mendapat hidayah? Ya, akhirnya Allah tutup hati mereka, Allah tutup pandangan mereka, Allah tutup telinga mereka, sehingga mereka semua tidak mendapat hidayah. Dan alhamdulillah, ini kita semua mendapat taufik hidayah serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wa sahibun na'lain, dan Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahibun na'lain, sahabat yang selalu membawa kedua sendal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua sendal Nabi itu kemana-mana selalu dibawa, Pak. Jadi kalau Nabi pergi, Nabi masuk ke masjid atau Nabi masuk ke rumah seseorang, itu sendalnya Nabi dibawa sama Abdullah bin Mas'ud. Bawanya tidak begini. Kita kalau bawa sendal bagaimana, Pak? Kita bawa sendal kita gimana? Ya begini ya. Meskipun ini sendal kita, meskipun ini sendal mahal harganya, ya kita pasti bawanya begini. Ini kan aneh juga nih. Ini artis-artis sendalnya sampai 200 juta lebih seharga mobil. Ada yang begitu ya? Ini orang PA nih. Ya. Sepatu sampai seharga mobil, seharga Innova. Ada yang begitu. Ya Allah. Ya. Jadi kita biasanya meskipun sendal kita mahal, pasti kita tenteng begini ya. Tapi tidak dengan Abdullah bin Mas'ud. Itu sendal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ditenteng seperti ini, tapi dilipat, ditaruh di ketiak, dikepit, ditaruh di atas, memuliakan sendalnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu sendal ya sendal penuh barokah. Ya, penuh barokah gimana? Ya, karena sendal itu yang kemana-mana membawa jasadnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemana-mana tuh sendal selalu membawa jasadnya Nabi besar Muhammad. Kalau Nabi besar Muhammad dapat wahyu, ya berarti di atas sendal tersebut. Ya. Jadi sendal barokah. Ya, sendal barokah. Jadi para sahabat pun mengerti barokah, mengerti adab. Ya, hanya saja ini orang-orang sekarang nih. Ini kalau ada orang-orang sekarang sendal ditaruh sini, oh syirik itu, syirik, berlebihan, nggak boleh begitu. Ya Allah, ya ini tidak ngerti barokah. Hafidha min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'ina surah. Beliau hafal dari lisan Nabi besar Muhammad 70 surat. Ya Allah. Jadi sebanyak 70 surat itu beliau hafal langsung dari lisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi besar Muhammad bersabda, "Man ahabba an yaqra'al Qur'ana kama unzil," barang siapa yang kepengen membaca Al-Qur'an persis sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau baca Quran yang persis sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyaqra'hu ala qiraati ibni ummi Ma'bad, maka bacalah Quran sebagaimana bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Ya Allah, ini berarti udah mendapat pengakuan dari Nabi besar Muhammad SAW bahwasannya bacaan Abdullah bin Mas'ud ini sangatlah bagus. Ya. Ini pertama kali berjumpa dengan Nabi besar Muhammad, Abdullah bin Mas'ud sedang menggembalakan kambing. Ketika beliau sedang menggembalakan kambing, Rasul lewat. Kemudian Rasul berkata, "Wahai anak muda, bolehkah saya meminta susunya? Bolehkah saya meminta susunya?" Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? "Ini bukan punya saya. Saya hanya diperintah untuk menjaganya. Ya, saya hanya diperintah untuk menjaga. Ini bukan punya saya. Jadi saya nggak berhak untuk ngasih." Lihat, begitu amanahnya. Ya, begitu amanahnya para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu ada Abdullah bin Mubarak. Beliau kerjanya itu menjaga kebun, ya, semacam delima seperti itu. Kerjanya menjaga kebun, udah bertahun-tahun menjaga kebun. Kemudian ada tuannya kedatangan tamu. Ini Abdullah bin Mubarak dipanggil. "Ya Abdullah, tolong
ambilkan delima yang manis, bawa ke sini untuk disuguhkan untuk tamu. Ini udah 2 tahun 3 tahun kerja. Ini biasanya begini udah ahli apa belum, Pak? Ahli, tahu yang mana yang manis, tahu yang mana yang asam. 2 tahun 3 tahun kerja. Diambilin, ternyata kata tuannya ini asam, coba ambil lagi. Asam, ambil lagi. Asam, kamu gimana ini? Kerja bertahun-tahun, nggak tahu yang manis, nggak tahu yang asam. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Wahai Tuhan, aku hanya kerja sebagai penjaga saja. Aku cuman kerjaku menjaga, menyirami, menjaga dari hama. Aku nggak dapat tugas untuk nyicipin. Kaget. Ini kaget ini ya. Bosnya kaget. Jadi kamu dari awal kerja sampai sekarang belum pernah nyicipin? Belum pernah katanya. Belum pernah nyicipin. Ya Allah, itulah orang-orang terdahulu. Ya, sangat warok. Nggak mau, ya sangat hati-hati, jangan sampai nih perut kemasukan perkara-perkara yang haram. Ya. Kalau sekarang bagaimana? Ya, kebohongan, amanah ini sudah hampir jarang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut sifat-sifat orang munafik, itu sifat-sifat orang munafik Allah sebut sebanyak 13 ayat di dalam Al-Baqarah. Sifat orang beriman Allah sebut 4 ayat. Orang beriman cuma 4 ayat. Orang kafir 2 ayat. Giliran orang munafik Allah menyebut sebanyak 13 ayat. Ya Allah. Kenapa? Karena yang menghancurkan agama ya orang munafik. Ini orang munafik, musuh-musuh Islam paham. Ini kalau saya nyerang Islam begitu saja susah. Jadi bagaimana? Ya saya harus pura-pura Islam dulu. Ya pura-pura Islam, nanti enak saya nyerang-nyerang Islam. Kan sekarang ini orang munafik ada juga. KTP-nya Islam, lihat tuh. Ya, ada tokoh-tokoh KTP-nya Islam, akan tapi selalu menyerang syariat Islam, menyerang cadar, menyerang jilbab. Jadi jilbab, cadar itu dikritik terus. Bahkan makan dan minum pakai tangan kanan ini diprotes. Ya, diprotes. Buat apa? Apa bedanya mau makan pakai tangan kanan apa tangan kiri? Ya Allah, Islam tapi begitu. Kenapa kita makan pakai tangan kanan? Biar beda dengan setan. Ya, setan makan dan minum dengan tangan kiri. Ya. Itu orang-orang munafik Allah sebut sebanyak 13 ayat. Mau tahu sifat apa yang pertama kali Allah sebut tentang keburukan orang munafik? Sifat yang pertama kali Allah sebut adalah itu orang munafik sifatnya suka bohong. Ya, itu orang munafik sifatnya suka bohong. Sampai kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kalau kebohongan sudah menyebar di suatu negeri, maka akan banyak tindak kejahatan. Jadi kalau sudah kebohongan sudah merata menyebar di suatu negeri, ini akan banyak tindak kriminal. Sungguh benar ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah sebut sifat orang munafik apa? Suka nipu, enggak amanah. Itu orang munafik suka nipu. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang jujur dan orang-orang yang bisa menjaga amanah. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud ketika dipinta oleh Nabi besar Muhammad, wahai pemuda, tolong ambilkan susu sedikit buat aku. Ya Rasul, wahai Tuan, aku hanya diperintahkan untuk menjaga, aku tidak berhak untuk memberi. Akhirnya kata Nabi besar Muhammad SAW, coba carikan kambing yang kurus. Kambing yang kurus, yang kantung susunya kempis, yang gak mungkin bisa keluar susu. Coba cari, ada gak? Oh ada, ini ada nih. Untuk apaan? Ini kambing kurus, gak mungkin bisa keluar susu. Akhirnya oleh Nabi besar Muhammad itu disentuh kantong susunya, langsung apa? Langsung membesar. Akhirnya keluar susu yang sangat banyak. Inilah mukjizat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertemuan pertama kali antara Nabi besar Muhammad dengan Abdullah bin Mas'ud. Jadi pertemuan pertama Rasul sudah tertarik. Ini pemuda jujur. Ini pemuda jujur, pemuda yang bisa menjaga amanah. Syahida Badron. Beliau ikut pada perang Badar. Ya Allah, ini perang Badar. Perang yang sangat besar. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kecil. Ya, Abdullah bin Mas'ud orangnya pendek. Jadi bukan orang tingginya bukan rata-rata seperti manusia biasa, tapi beliau sangat pendek, sangat kecil. Ya. Beliau sangat kecil. Sampai-sampai itu pernah Abdullah bin Mas'ud
lagi naik pohon, pengen mengambil batang siwak. Ya, batang siwak untuk apa? Untuk gigi, sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Ketika pengen ngambil batang siwak, sarungnya ini tertiup angin, kelihatan dah betisnya kelihatan, jadi bahan ketawaan para sahabat. Kenapa? Betisnya kecil banget. Ya, jadi sahabat di bawah itu ngetawain Abdullah bin Mas'ud. Ya Allah, ini betis kecil banget. Ya memang orang kecil. Ya, orang kecil betisnya juga kecil. Jadi bahan tertawaan. Ini semua ketawa para sahabat. Ya, jadi ternyata sahabat santai juga. Waktunya serius-serius, waktunya bercanda-bercanda, waktunya tertawa. Ya, jadi orang jangan kaku-kaku banget ya kan. Jadi harus tahu tempat. Kapan kita serius, kapan kita santai, kapan kita bercanda. Jangan sampai tempatnya serius kita bercanda. Ya. Nah, di tengah-tengah semua ketawa, ternyata di belakang ada Nabi besar Muhammad SAW. Rasul bersabda, "Atarhaquna min diqqati saqai." Kamu semua ketawa, heran, ya. Kamu semua nih ketawa, ngeledek kecilnya betisnya, kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, kalian semua nih pasti ngetawain kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian apa? Semua terdiam. Ditegur sama Nabi, semua terdiam. Dan Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizani min jabalin Uhud." Demi Allah, ente semua mau tahu, itu kedua betis Abdullah bin Mas'ud yang ente ketawain, yang ente anggap remeh, yang ente anggap kecil, ketahuilah itu lebih berat nanti di timbangan amal dibanding gunung Uhud. Ya Allah, gunung Uhud besar, tapi ternyata itu kedua betis Abdullah bin Mas'ud nanti timbangan amal baiknya lebih berat dibanding gunung Uhud. Ya, Uhud adalah jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Apa? Sabda Nabi besar Muhammad, Uhud ini adalah gunung yang sangat cinta kepada saya dan saya pun cinta kepada gunung Uhud. Ya Allah, Uhud, bayangin, batu, benda mati, punya cinta kepada Nabi besar Muhammad. Dan kita yang seorang manusia, umat Nabi besar Muhammad, lebih berhak untuk cinta kepada Nabi besar Muhammad melebihi gunung Uhud. Semoga kita semua bisa ziarah ke gunung Uhud, ya, yang mana di bawah gunung Uhud itu makam syuhada Uhud. Makam syuhada Uhud, para sahabat yang wafat syahid di dalam perang Uhud, termasuk paman Nabi besar Muhammad, Sayyiduna Hamzah. Itu Sayyidina Hamzah wafat di perang Uhud, ya, yang mana pernah saya ceritakan dulu pernah terjadi banjir, ngambang semua tuh mayit, ngambang semua sampai berantakan, nggak tahu ini makam siapa, udah banyak pindah. Ya, yang diketahui hanya makamnya Sayyidina Hamzah, hanya mayitnya Sayyidina Hamzah. Kenapa? Karena jenazahnya ini bekas tombakan dan juga bekas belekan yang hatinya dimakan oleh wanita kafir. Ya. Baik. Beliau Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Bayangin, kecil orangnya, nggak memungkinkan untuk perang tuh nggak memungkinkan, tapi ikut dia perang Badar. Itu pernah Nabi besar Muhammad di depan Ka'bah menawarkan, siapa di antara kalian yang berani membaca Al-Quran. Bayangin, di Ka'bah ketika itu 360 patung berhala ada di sekitar Ka'bah. Jadi Ka'bah masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya, Rasul menawarkan, siapa di antara kalian yang berani membaca Quran di depan Ka'bah. Semua diem. Kenapa? Minoritas, tahu resiko. Semua tahu resiko. Ini Rasul berharap yang baca Quran orang yang kuat. Ya, orang yang kuat, yang banyak saudaranya, banyak keluarganya. Itu juga orang mau ganggu juga mikir dua kali. Wah, ini saudaranya banyak, keluarganya banyak, dan kita diserang balik. Ternyata Pak Abdullah bin Mas'ud tunjuk, saya ya Rasul. Ayo, ada gak selainnya? Gak ada, saya ya Rasul. Abdullah bin Mas'ud terus nih ngacu. Ada yang lain gak? Gak ada, saya ya Rasul. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud baca tuh Quran di depan Ka'bah. Lewat Abu Jahal, tinggi besar, tampan orangnya, tinggi besar Abu Jahal. Lewat itu Abdullah bin Mas'ud langsung ditempeleng sampai robek ini kuping. Bayangin, tinggi gede nempeleng orang kecil, robek ini kuping.
Ini kupingnya robek, sedih Nabi besar Muhammad. Ngelihat Abdullah bin Mas'ud ditempelin sama Abu Jahal, sedih Nabi besar Muhammad. Tapi ini banyak gengnya Abu Jahal, ya, banyak anak buahnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ngadu kepada Nabi, ya Rasul, kupingku ya Rasul berdarah, robek ya Rasul. Rasul tersenyum. Rasul ketawa, tersenyum. Ini Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Rasul, aku sakit, aku sedih, aku perih, kau tertawa. Apa yang lucu katanya? Apa yang lucu? Apa jawaban Nabi besar Muhammad? Al-udun bil udun wa zada ra'sun. Kuping akan dibalas dengan kuping. Dan ada bonus tambahan plus kepala. Kuping akan dibalas dengan kuping plus kepala. Ini Abdullah bin Mas'ud nggak ngerti apa maksudnya. Lama kejadian, akhirnya terjadi perang Badar. Ya, ketika terjadi perang Badar, itu Abu Jahal ini udah dinanti-nanti oleh dua anak muda yang umurnya masih belasan tahun, Pak. Masih 15-16 lah umurnya. Ya. Umurnya belum 20. Umurnya belum 20. Ya, Dimas berapa, Mas? 20. Nah, ente ketuaan, Mas. Di bawah ente. Ya. Siapa Rizki ya? Ya, ini semacam Rizki. Mu'ad sama Mu'awid. Mu'ad sama Mu'awid. Ini Mu'ad sama Mu'awid ikut perang. Ya, masih belia. Anak baru gede lah. Kemudian ini Abdurrahman bin Auf ketika perang Badar udah berhadapan dengan musuh. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ya Allah, ini perang, jumlah gak sebanding, senjata kita juga gak komplit. Ini musuh jumlahnya banyak dengan senjata lengkap. Saya berharap kanan kiri nih orang yang kuat bisa ngelindungin saya. Kanan kiri anak ingusan ini. Ya, kanan kiri bocah ini. Ini boro-boro bisa ngelindungin saya. Saya bakal ngelindungin mereka berdua ini. Kata Abdurrahman dalam hatinya ya. Kemudian ini Muawid nyolek Abdurrahman bin Auf. Ya wahai paman, yang mana yang namanya Abu Jahal? Dia nggak kenal yang namanya Abu Jahal. Cuman pernah dengar tapi muka nggak tahu. Kan dulu kan belum ada foto. Ya. Yang namanya Abu Jahal yang mana? Kaget ya. Tunjukin sama saya. Yang mana orangnya? Emang kenapa kalau kamu tahu? Kalau aku tahu, aku akan bunuh dia. Aku tidak akan berhenti sebelum aku membunuh dia atau aku yang terbunuh. Kemudian yang di samping juga nyolek Abdurrahman bin Auf. Ya wahai paman, yang mana yang namanya Abu Jahal? Lah, kenapa kamu nyari Abu Jahal? Ya, karena aku dengar dia suka nyakitin Nabi Muhammad. Aku pengen bunuh dia. Akhirnya apa? Tadinya Abdurrahman bin Auf khawatir, dia jadi tenang. Wah, tenang saya. Ini bukan dua anak kecil sembarangan. Ini anak macan ini. Ini kedua ini anak macan. Nongol Abu Jahal. Ketika Abu Jahal nongol, yang itu yang namanya Abu Jahal. Itu langsung keduanya itu menyerang Abu Jahal, diserang Abu Jahal sampai roboh. Sampai roboh tumbang. Kan banyak, Pak. Banyak jawara, ya. Banyak jawara, banyak orang hebat, kebal dan lain sebagainya, ternyata lawan anak kecil kalah. Ada yang begini enggak sedikit. Ya, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal tumbangnya dengan Mu'ad dan Mu'awid. Ketika Abu Jahal tumbang, jatuh Abu Jahal, udah enggak bisa apa-apa. Abdullah bin Mas'ud maju. Ya. Abdullah bin Mas'ud ngambil anak panah, ditowel-towel badannya Abu Jahal. Kenapa? Takut masih kuat. Nanti kalau masih kuat, tempel yang sebelahnya lagi nanti. Ya kan? Towel-towel dulu nih. Ternyata apa? Abu Jahal udah enggak berdaya dia. Udah enggak berdaya. Akhirnya apa? Ketika melihat Abu Jahal udah enggak berdaya, ini Abdullah bin Mas'ud naik ke dadanya Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Wahai Ibnu Mas'ud, sekarang kamu sedang naik ke tempat yang sangat mulia. Kata Abu Jahal, Ibnu Mas'ud, ente ini sekarang lagi naik di tempat yang mulia. Bayangin, udah mau wafat masih sombong. Ya, udah mau wafat masih sombong. Ente sekarang lagi naik di tempat yang mulia, tempat yang hebat. Ini kemuliaan bagi ente. Kemudian apa? Kata Abu Jahal, kalau ente mau membunuh anak, mau memenggal anak, jangan dari sini. Tapi belah anak dari sini. Biar anak kelihatan hebat. Ya Allah. Kalau mau menggal anak jangan dari sini, tapi dari sini. Biar anak kelihatan hebat. Nah, ini Nabi besar Muhammad ketika mendengar ini, apa kata Nabi besar Muhammad?
Fir'auna ummati asaddu min Fir'auna Musa. Fir'aunnya umatku lebih dahsyat dibanding Fir'aunnya Nabi Musa. Itu Fir'aunnya Nabi Musa ketika pengen tenggelam, sebetulnya pengen beriman, tapi malaikat Jibril udah enak, dicelupin langsung ke malaikat Jibril. Itu di Sawi, di tafsir Sawi, ya. Sebetulnya udah mau beriman itu. Ya, udah mau beriman. Tapi sayang udah sampai kerongkongan. Ya, maka iman sudah ditolak. Itu dalam Sawi, itu malaikat Jibril langsung nyelepin. Siapa? Fir'aun. Kenapa? Enak, udah keburu enak sama Fir'aun. Celupin, jadi gak jadi beriman. Itu Fir'aunnya Nabi Musa pengen beriman. Ya, beda dengan Fir'aunnya Nabi Muhammad. Siapa? Abu Jahal, udah mau mati sombong. Ya, kalau Fir'aunnya Nabi Musa ketika akan wafat pengen tobat dia, tapi tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya, Pak. Ini kita hidup di dunia ini, Pak. Pasti, Pak. Ada cobaan, ya, kadang senang, kadang susah. Betul apa enggak? Pasti itu. Ya, yang namanya senang dan susah terus-menerus silih berganti, tiada henti sampai kita wafat. Tapi keberuntungan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, setiap dia mendapat kesulitan pasti nanti akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda sama yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Ketika dapat kesulitan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ditelan. Nabi Yunus jatuh ke laut, ya, jatuh ke laut ditelan oleh siapa? Oleh ikan. Ya, ditelan oleh ikan, tapi ikan sudah diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ikan, telan hambaku ini tapi aku nitip. Ini bukan rezekimu ya. Aku cuma nitip. Ya, ini kalau nggak nitip udah dimakan. Makan dia tapi apa? Telan. Tapi aku cuma nitip. Ini bukan rezekimu. Ditelan Nabi Yunus alaihissalam. Berapa hari? Seminggu. Sekitar 7 hari 7 malam ditelan. Tapi nggak wafat. Fir'aun tenggelam sebentar, Pak. Tenggelam sebentar. Tapi ya kenapa? Nabi Yunus ini bertakwa kepada Allah mendapat pertolongan, sedangkan Fir'aun tidak bertakwa, tidak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesulit apapun masalah kita, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan ada jalan keluar. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, takut kepada Allah, maka akan Allah berikan jalan keluar. Takwa dulu, baru nanti ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah kasih rezeki dari segi yang tidak disangka-sangka. Jadi bukan hanya jalan keluar, rezeki yang melimpah yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke cerita Abdullah bin Mas'ud ketika dipenggal Abu Jahal dari dada. Ini Abdullah bin Mas'ud untuk ngebawa kepalanya bingung, Pak. Kenapa? Itu kepala sama Abdullah bin Mas'ud sama gede. Itu kepala sama Abdullah bin Mas'ud sama-sama gede. Ini gimana bawanya nih? Akhirnya apa? Itu kupingnya Abu Jahal dipanah oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini panah tusukin ke kupingnya. Untuk apa? Dijadikan pegangan. Jadi pegangan diseret ke hadapan Nabi besar Muhammad SAW. Ketika berada di hadapan Nabi, Rasul tertawa. Apa kata Rasul? Udun bil udun warasun. Kuping dibalas kuping. Bonus kepala, ya, bonus kepala. Nah, inilah benar janji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warawa, beliau meriwayatkan 848 hadis. Dan banyak pula sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan dari beliau. Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi yang juga mengambil riwayat hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau wafat pada tahun ke-33 pada usia bid'un wasituna sana, 60 tahun lebih. Ya, pada usia 60 tahun lebih, enggak nyampe 70. Itu bid'un 10 tapi enggak nyampe. Jadi apa? Wafat pada usia 60 tahun